Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul 17 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Debata naman jadihon tanoon dohot sude isina, ima Tuhan di langit dohot di tanoon. Nada raya maringanan di akka bagas ni debata na ni pature ni tangan ni jolma. Dalam bahasa Indonesia, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini dilatar belakangi oleh perjalanan pelayanan ataupun pemberitaan Injil daripada Paulus. Ketika Paulus sudah memberitakan Injil di Tesalonika, maka gemparlah kota itu dan ada niat untuk menangkap Paulus. Kemudian berjanjilah dia dengan murid-muridnya dan pengikutnya agar dia berjumpa di sebuah tempat. Dan ketika itu dia berangkat ke Athena. Athena sendiri memiliki asal kata adalah Athenos, yaitu Theos artinya Tuhan atau dewa, dan nous adalah pemikiran. Oleh nama ini sesungguhnya merupakan representasi daripada kehidupan orang Athena, di mana mereka mencoba untuk menggambarkan Allah dengan pikiran mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan di sekitar Athena banyak dewa-dewa. Di sepanjang jalan akan ditemukan banyak patung-patung dewa, seperti Dewi Athena yang dianggap sebagai dewi kebijaksanaan, dewi perang, dan dewi seni, di mana juga ada dewa Zeus, dewa Metias, dewa Ekenos, dan dewa Tethys, dan banyak lagi nama-nama dewa yang dipajang di kota Athena. Oleh karena itu Paulus mengkritik mereka, dan kemudian ketika Paulus menyatakan pemikirannya tentang Yesus sebagai juru selamat, maka mereka orang-orang Athena membawa Paulus kepada Areopagus, yaitu suatu tempat persidangan bagi orang-orang yang dianggap bersalah, yang menjadi ataupun menganggap tidak penting kepada dewa. Dia disidang di sana dan dia mulai berbicara. Ketika ditanyakan, apa maksud Anda? Apakah Anda membawa ajaran baru terhadap kami? Maka Paulus berdiri dan menyatakan bagian daripada firman, yaitu ayat hari ini. Dia secara gamblang mengatakan bahwa Allah pencipta itu tidak tinggal ataupun tidak mau menjadi diam di dalam buatan manusia. Dia mau mengkritik ketika manusia membuat patung dan menganggap itu adalah sebagai dewanya. Bukan demikian Tuhan. Tuhan itu tidak dibatasi oleh patung-patung yang menjadi buatan tangan manusia sendiri. Dan Paulus mau menerangkan kepada Kristus Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya itu, di mana melalui Yesus ada keselamatan, bahwa dialah empunya segala sesuatu dan yang menciptakan segala sesuatu. Allah itu bukan dibuat oleh tangan manusia dan bukan menjadi jadi-jadian dari manusia. Oleh karena itu Allah itu merupakan sesuatu yang jauh dari manusia, yang harus disembah, dipuji, dan dimuliakan, dan tidak bisa dibatasi oleh tangan manusia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita kepada pemahaman kealahan yang dibuat oleh manusia sendiri. Sering manusia membatasi Allahnya dengan batasan-batasan oleh pemikiran manusia sendiri, dengan batasan-batasan buatan manusia sendiri, sehingga ada sesuatu tempat dianggap begitu sakral. Kenapa? Karena itu di situ dijadikan adalah tempat Allah. Kemudian ada sebuah tempat yang merupakan tempat yang kudus dan sangat kudus, karena dianggap adalah menjadi di sanalah Allah tinggal. Sebenarnya
Allah tinggal yang menciptakan itu tidak dibatasi oleh apa yang dibuat oleh manusia. Namun Allah tinggal seturut dengan kehendak Allah. Karena Allah berkuasa atas segalanya, Allah yang menjadikan segalanya, maka tidak bisa dibatasi oleh pemikiran, oleh buatan manusia itu sendiri. Kemudian melalui firman ini sesungguhnya mau dinyatakan juga di dalam firman Tuhan bahwa ketika Allah menjadikan segala sesuatu, janganlah kita menjadi menyogok Allah dengan apa yang kita miliki, yang diberikan Allah itu. Banyak orang berpikir ketika melakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, maka itu akan menyenangkan hati Allah. Belum tentu. Yang menyenangkan hati Allah adalah perbuatan dan niat baik, iman yang tulus dan jujur. Dan ibadah sejati adalah ketika menolong dan memperhatikan orang-orang kecil, dan kita menjadi berguna di dalam kehidupan kita, yang berguna untuk menyatakan kemuliaan Allah. Allah tidak bisa dibatasi, karena Allah adalah tidak terbatas. Allah itu adalah memiliki segala sesuatu dan tidak bisa disogok ataupun disumbang ataupun diberikan sesuatu untuk menjadi kesenangan hati Allah. Yang menjadi kesenangan hati Allah adalah bagaimana hati kita menjadi tempat Allah, bagaimana hidup kita menjadi representasi daripada kehadiran Allah. Perilaku dan perbuatan kita menunjukkan keberimanan kita kepada Allah. Bukan seperti orang Athena ketika melihat untuk menginginkan sebagai dewa perang, mendirikan sebuah patung untuk menjadi dewa perang tersebut. Bukan menjadi seperti orang Athena yang berusaha untuk memikirkan bagaimana Allah itu dan mengatakan Allah yang tidak dikenal, karena mereka berusaha dengan pikirannya untuk mengenal Allah. Mengenal Allah adalah melalui iman, melalui hati, melalui sebuah penyembahan kemuliaan hanya kepada Allah. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui ayat ini sesungguhnya Paulus mengingatkan kita dan firman Tuhan mengingatkan kita, jangan batasi Allah dengan apa yang engkau perbuat. Jangan batasi Allah dengan pikiranmu, karena Allah lah yang mempunyai segala sesuatu dan tidak bisa dibatasi oleh buatan tangan manusia, tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia, karena Allah lah yang mempunyai segala sesuatu. Maka ketika kita menyadari demikian, maka kita akan mengenal Allah melalui segala sesuatu, bukan menjadikan Allah tinggal di dalam apa yang sudah kita buat tersebut. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menguatkan kita, mengokohkan iman kepercayaan kita bahwa Allah itu adalah dasar, Allah yang mempunyai segala sesuatu, dan kepada Dialah kemuliaan, hormat, dan segala perbuatan yang kita berbuat untuk menjadi menunjukkan kebaikan dan penciptaan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap memuji memuliakan Allah dengan segala hidup dan perilaku iman kepercayaan kita. Tuhan Yesus memberkati.